hubungan saya dengan saudara Eli Dianawati Saleh itu adalah hubungan orang dewasa. Dalam artian begini, saya dengan Eli Dianawati Saleh tidak terikat hubungan perkawinan. Saya statusnya duda dan Ibu Eli Dianawati statusnya janda. Jadi saya duda sekitar 16 tahun kawan-kawan ya. Kalau Bu Eli Dianawati saya kurang tahu janda berapa tahun. Nah, jadi tidak ada ikatan perkawinan ya. Jadi kita sama-sama orang dewasa. Jadi saya duda dan Bu Eli Dianawati statusnya adalah janda. Awalnya hubungan saya dengan Bu Eli Dianawati Saleh ini baik-baik saja kawan-kawan sekalian. Baik-baik saja. Kemudian memang saya ini berniat untuk hubungan ini ya, berniat untuk ke jenjang pernikahan. Sekali lagi, berniat untuk ke jenjang pernikahan. Hubungan kami di awal-awal baik sekali. Sehingga kemudian Bu Eli Dianawati ini saya perkenalkan ke mama saya sebagai calon istri saya. Saya juga kenalkan Bu Eli Dianawati ini ke anak saya juga sebagai calon ibunya. Dan juga saya kenalkan Bu Eli Dianawati ini ke saudara-saudara saya ya, sebagai calon istri saya. Karena memang tujuan dari hubungan kami berdua ke arah pernikahan, ke arah rumah tangga. Ini mempunyai kebiasaan hidup boros ya, hidup boros dan tidak bisa mengatur keuangan dengan baik. Jadi yang bersangkutan minta disewakan apartemen. Ini terus terang karena ini adalah menyerang personal saya, jadi saya perlu untuk menyampaikan keseluruhannya kawan-kawan ya, supaya semua menjadi terang benderang. Jadi kehidupannya dia itu kehidupan mewah, boros, masalah keuangan ya, minta sewa apartemen, lalu kemudian minta duit bulanan juga 5 juta ya kan. Lalu kemudian minta barang-barang yang selalu dia minta ke saya ya, tas, sepatu, lalu kemudian HP, lalu kemudian cincin. Kalau misalkan tidak diberikan marah-marah. Nah, sedangkan saya kawan-kawan, pekerjaan saya ini ya, saya buka ya ke kawan-kawan saya ini, pekerjaan saya tiap bulannya itu sekitar 10 jutaan kawan-kawan ya. Jadi saya ini masih punya tanggungan orang tua. Saya masih punya tanggungan orang tua, saya menanggung hidup mama saya juga punya anak perempuan yang sedang studi. Itu tanggungan hidup saya yang harus saya penuhi. Bahkan sekarang pun saya belum punya rumah kawan-kawan. Saya ini hidup nampung di rumah orang tua saya. Jadi dengan saya punya keuangan yang seperti itu, dengan kehidupan Budiana yang serba mewah, saya tidak bisa mengimbangi. Sehingga disinilah awal daripada percecokan ya. Jadi Budianawati sudah dengan mewah sewa apartemen, lalu kemudian minta uang bulanan, dan itu pun dari saya kawan-kawan sekalian. Itu dari saya semuanya. Nah, jadi dari situlah saya mencoba untuk ini ya, menjauh dari saudari Eli Dianawati karena hidupnya yang luar biasa itu, mewah itu. Nah, ketika saya ingin melepas hubungan dengan Bu Dianawati, Eli Dianawati, itu yang bersangkutan selalu mengancam dan mengintimidasi saya kawan-kawan. Selalu mengancam, mengintimidasi saya, mengancam untuk mengakhiri hidup dengan bunuh diri ya, dengan bunuh diri, lompat dari apartemen, lalu kemudian menyiksa tangannya sendiri, digorok ini kawan-kawan. Itu pernah dibawa ke rumah sakit juga ya, lalu kemudian meminum Baygon ya, Jadi hidup saya dengan Budianawati ini hidup penuh dengan ancaman. Hubungan saya selama saya jalan dengan saudari Eli Dianawati itu, saya tertekan. Terus terang, saya tertekan, saya terintimidasi ya, saya selalu diancam
Ini buktinya kawan-kawan ya, bisa kawan lihat ya. Ketika saya mencoba untuk mengakhiri mengakhiri hubungan ya, dia mencoba untuk minum Baygon ini kawan-kawan ya. Aku lakukan. Toh aku pernah potong tanganku tapi nggak mati juga ya. Aku yakin kalau itu aku minum semua, aku akan mati langsung. Jadi inilah kehidupan dia ya. Kebiasaan buruk saudara Eli Dianawati ya. Saya nggak tahu ya kejiwaannya seperti apa, karena saya bukan dokter ya kawan-kawan ya. Saya bukan dokter, saya bukan ahli kesehatan, sehingga saya tidak bisa menyimpulkan apakah ada gangguan kejiwaan dari Eli Dianawati ini atau tidak. Hanya dokter aja yang bisa menilai ya kawan-kawan sekalian. Cuma ini kawan-kawan ya, ini adalah kebiasaan buruknya, mau minum Baygon ya, mengakhiri hidupnya segala macam. Nah ya, kenapa IG kamu blok, nomorku nggak bisa dipakai ya, lalu kemudian pinter tas yang kamu kasih ke aku isi baju jelek, biar kamu bisa pergi aja, itu ninggalin aku, nggak bakal kamu lihat aku hidup ketika kamu lakukan itu. Jadi ancaman, intimidasi yang bersangkutan kepada saya kan khawatir sesuatu menimpa sama dia, karena memang pernah dia menggoreskan itu ya. Dan itu pun ternyata ketika saya bawa ke dokter, ke rumah sakit, ternyata keterangan dari dokter itu dilakukan berulang kali kawan-kawan, dan itu ada bekasnya. Silakan kawan-kawan lihat lengannya dia, itu ada bekasnya. Selain itu juga bertato ya, yang saya baru ketahui. Awalnya saya nggak tahu kalau bertato ditutupin pakai apa itu namanya, ensoplas atau apa itu ya. Nah, awalnya saya nggak tahu juga itu kawan-kawan sekalian. Nah jadi justru kalau bilang dianiaya, saya ini korban kawan-kawan. Saya ini sering dianiaya sama yang bersangkutan. Sebenarnya saya nggak ingin menyampaikan hal tersebut, cuman karena ini menyerang harga diri saya dan juga keluarga saya, pekerjaan saya disangkut pautkan, maka saya harus menjelaskan semua kepada kawan-kawan semuanya. Jadi saya, kalau Bu Eli Dianawati marah kawan-kawan sekalian, mabuk marah, dia selalu siksa dirinya sendiri. Dia pukul dirinya sendiri, lalu kemudian dia mau loncat ke apartemen, lalu kemudian dia mengancam untuk minum Baygon. Itu ketika saya mau meninggalkan dia, bahkan ketika dia kumat mabuknya. Ini kalian bisa lihat, ini saya ini, badan saya ini kawan-kawan, ini digigit ya, ini kawan-kawan, ya. Ada di sini. Apa bisa saya buka kalau kawan-kawan mau? Ada di badan saya kawan-kawan. Ini kejadian lama, tapi membekas kawan-kawan sekalian ya. Lalu kemudian ini lengan saya kawan-kawan sekalian. Kalau kalian lihat ini digigit kawan-kawan. Itu loh, digigit sama saudara Eli Dianawati. Saya tidak merespon ya, saya tidak merespon melaporkan ke polisi, tidak, karena saya nggak ada pikiran aneh-aneh. Pikiran saya adalah rumah tangga dengan yang bersangkutan, karena saya sangat mencintai dia ya. Saya mencintai dia awalnya ya, kemudian saya sudah kenalkan ke keluarga saya dan anak saya dan ibu saya. Inilah karakter sifat dia kawan-kawan sekalian. Nah, bahkan kawan-kawan sekalian, hanya untuk supaya saya tidak bisa lepas dari dia, saudara Eli Dianawati kan nggak mau lepas dari saya kawan-kawan sekalian. Dia mengikat saya dengan cara-cara perdukunan, dengan cara-cara santet. Ini buktinya kawan-kawan ya. Ini buktinya kawan-kawan. Jadi dia berkomunikasi dengan santet yang mana yang awalnya saya belum tahu kawan-kawan ya. Dia berkomunikasi, kemudian seketahuinya saya lihat HP-nya, saya foto HP-nya kawan-kawan. Jadi kawan-kawan, rambut saya dan kuku saya dibakar sama tanah kuburan dan kain putih yang diduga adalah kain kafan, kawan-kawan sekalian. Jadi rambut saya dan kuku saya dibakar dengan tanah kuburan dan kain putih yang diduga adalah kain kafan, untuk supaya saya tidak bisa lepas dari yang bersangkutan, dari
saudara Eli Dianawati sampai segitunya kawan-kawan. Ini semuanya ada bukti. Saya tidak mengada-ngada. Apa yang saya sampaikan ini semuanya ada buktinya kawan-kawan. Ya. Jadi kuku dan rambut saya itu disantet untuk supaya dibakar dengan tanah kuburan dan kain putih, kain yang diduga adalah kain kafan untuk mengikat saya. Makanya saya ini selalu kawan-kawan ya, saya mencoba menghindar dari dia. Saya pulang itu badan saya greges, saya itu demam dan pikiran saya itu ke dia terus. Nah ini mungkin saya cerita ini enggak karena ini masalah ini ya di luar apa, karena perdukunan ya kan, yang mungkin hanya bisa dibuktikan dengan ini kawan-kawan ya, cek yang bersangkutan dengan dukun. Ini ada nomor teleponnya ya semuanya. Ya. Nah, kawan-kawan, jadi saudara Eli Dianawati ini dia mempunyai kebiasaan buruk, dia itu alkoholik kawan-kawan sekalian. Perlu saya sampaikan, beliau ini alkoholik dan beliau ini suka mabuk-mabukan, minum-minuman dan suka dugem dengan kawan-kawannya. Jadi setelah kalau dia mabuk kawan-kawan, dia marah menjadi-jadi, marah liar. Dan dia akan mencoba untuk melukai saya, gitu. Dia melukai dirinya sendiri ketika saya meredam situasi. Dia selalu justru melukai saya, kawan-kawan. Seperti yang tadi saya tunjukkan, inilah kebiasaan dia. Ya, supaya teman-teman tahu semuanya. Ini adalah kebiasaan dari Eli Dianawati, saudara Eli Dianawati Saleh. Semuanya harus saya sampaikan karena ini untuk tujuan saya adalah untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya supaya tidak ada isu-isu yang berkembang liar di luar. Karena begini kawan-kawan sekalian, akibat daripada isu yang berkembang di berita di media, kawan-kawan sekalian, saya sebagai orang tua saya sedih. Anak saya punya anak satu perempuan kawan-kawan semuanya, dan masih sekolah. Hanya gara-gara pemberitaan di media yang belum diketahui kebenarannya dan tersebar luas, anak saya terganggu psikisnya, tumbuh kembangnya terganggu, sampai anak saya itu nggak bisa sekolah. Saya kawan-kawan nggak mau sekolah, anak saya nggak mau sekolah kawan-kawan. Karena apa? Karena psikisnya terganggu dengan pemberitaan yang liar di luar ya. Bahkan saya pun juga ya, kalau saya ini kawan-kawan, saya ini mantan wartawan. Makanya kenapa kemudian saya dengan kawan-kawan wartawan saya selalu mendekatkan diri, karena saya ini mantan wartawan. Saya tahu bagaimana menjadi seorang jurnalistik dan bagaimana kaidah-kaidah etik profesi jurnalistik, penulisan tata bahasa, pemberitaan yang baik dan benar. Ada proses klarifikasi sebelum pemberitaan dimunculkan. Ya, tetapi yang saya dapatkan, saya tidak pernah diklarifikasi, hanya sepihak saja. Kemudian berkembang luas di luar yang saya tidak mempunyai kesempatan untuk memberikan hak klarifikasi saya, yang kemudian itu dibaca oleh anak saya. Anak saya jadi nggak bisa sekolah, teman-teman sekalian. Bisa dicek ke sekolahnya dia. Apakah anak saya sekolah? Bisa dicek, silakan kawan-kawan. Jadi saya sangat terpukul sekali dengan kejadian ini. Anak saya, kawan-kawan sekalian, anak saya terpukul secara psikis, mentalnya dia. Sehingga dia takut untuk sekolah, dia malu. Padahal belum tentu juga pemberitaan di luar itu benar, gitu. Oleh karena itu saya mengundang kawan-kawan sekalian kemari untuk bisa, saya minta tolong beritakan yang benar. Apa yang saya sampaikan, tolong beritakan dengan benar. Dan sebaliknya kawan-kawan, di sini saya tegas. Saya sebagai orang
tua dari anak saya. Saya akan melindungi anak saya dari ancaman apapun di luar sana. Ya kan, saya ingatkan, saya akan melindungi anak saya dari ancaman di luar sana. Ancaman terkait dengan apa? Terkait dengan pemberitaan-pemberitaan yang tidak benar, maka akan saya proses sebagai undang-undang pelanggaran undang-undang ITE, ataupun akan saya proses sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tetapi saya yakin, sekali lagi saya yakin dan percaya teman-teman adalah sahabat-sahabat saya ya. Teman-teman adalah teman-teman jurnalis yang profesional. Teman-teman adalah teman-teman jurnalis yang akan memberitakan kebenaran yang sesungguhnya. Sehingga pemberitaan itu baik ya, pemberitaan itu benar, tidak diada-ada. Begitu kawan-kawan sekalian. Dan satu hal lagi kawan-kawan sekalian, sebelum saya menutup, saya ingin menjelaskan kronologis kejadian ya. Kronologis kejadian di mana saya ini dituduh melakukan pemukulan terhadap saudari Eli Dianawati. Jadi begini kawan-kawan. Pada saat itu kawan-kawan, kejadiannya itu di hari Kamis ya, hari Kamis tanggal 11 Juli. Bukan di hari Jumat yang selama ini beredar. Bukan di hari Jumat tanggal 12. Itu pun juga salah pelaporannya. Jadi yang sebenarnya adalah di hari Kamis dini hari. Pada saat itu kawan-kawan, saya dikontak oleh kawan sekaligus senior saya. Kawan sekaligus senior saya yang namanya Trio Marpao. Saya diajak untuk nobar kawan-kawan. Nobar, nonton bareng ya, tau ya. Nonton bareng sepak bola. Yaitu Belanda lawan Inggris waktu itu ya. Belanda lawan Inggris. Nah, kawan sekaligus senior saya ini mengajak saya untuk nobar di sebuah kafe di daerah Tegalsari kawan-kawan. Kafe di daerah sekitaran Tegalsari. Nah, saya itu awalnya itu karena Eli Dianawati ini kan dia bersama saya terus, nggak mau lepas dari saya ya. Pada malam itu pun juga Eli Dianawati sedang dengan saya. Kita waktu itu habis minum di angkringan sama camilan jajan-jajan gorengan itu. Waktu itu teman saya ya sekaligus saudara saya telepon untuk ngajak nobar. Saya sampaikan ke saudara Eli Dianawati, ada kawan senior saya mengajak nobar gitu. Nah kemudian sampai itu namanya Eli Dianawati mendesak saya untuk ke kafe tersebut. Dia bilang, udah aku pingin nobar di sana, kafenya bagus. Padahal saya ini pinginnya, biasanya saya nobar waktu itu ya, biasanya di daerah Margamulyo itu ada kafe nobar itu. Saya nggak mau sebutkan namanya. Nah, warkop untuk nobar di daerah Margarejo itu. Tapi si Eli Dianawati ini memaksa saya untuk datang ke kafe tersebut karena dia suka dengan kafe itu. Sedangkan saya nggak tahu kafe itu apa gitu loh. Maksudnya konsep kafenya seperti apa saya nggak tahu, bentuk kafenya gitu loh. Yang saya tahu hanya namanya saja. Nah, Eli Dianawati memaksa saya untuk ke sana karena dia pingin ke sana dan dia suka tempat itu. Akhirnya kita berdua ke sana kawan-kawan sekalian. Kita ke sana, ke kafe itu, lalu kemudian kira-kira sekitar jam 1 lewat 30 menit itu saya masih ingat tuh, dini hari jam 1 lewat 30 menit kami tiba di kafe itu. Saya dijemput sama kawan senior saya di parkiran. Akhirnya kita masuk ke kafe itu. Nah, lalu kemudian itu kan pertandingannya jam 2 pagi itu kawan-kawan. Jam 2 dini hari itu. Nobar pertandingan sepak bolanya itu. Nah, ternyata saya tunggu sampai jam 2 itu tidak ada nobar. Di kafe itu ternyata tidak ada nobar kawan-kawan. Yang awalnya saya pikir itu ada nobar, ternyata tidak ada. Nah, sedangkan ketika dimulainya sepak bola itu saya lihat di HP kawan-kawan. Saya lihat di HP live streaming sepak bola itu loh di HP. Sedangkan Eli Dianawati Saleh ini minum terlalu banyak ya. Kemudian yang bersangkutan mabuk, tidak terkontrol kawan-kawan sekalian. Ya, minum. Ya, botol minuman. Saya nggak tahu minuman apa. Yang pasti alkohol lah ya. Nah, lalu kemudian yang bersangkutan ini mabuk ya, mondar-mandir, tidak terkontrol, tidak terkendali. Jadi saya lagi nonton bola
di THP ya sama kawan senior saya ini ya. Lalu kemudian si siapa ya juga ada beberapa kawan ya. Saya tidak kenal siapa, karena memang yang mengajak saya ini kawan senior saya, ternyata di situ ada temannya kawan senior saya gitu. Paham ya kawan-kawan ya? Jadi saya nggak kenal yang lainnya itu. Nah, jadi berlanjut nonton nobar, ternyata Ely Dianawati ini minum banyak, mabuk. Saya ingatkan dan saya larang untuk berhenti minum, tapi dia marah di situ. Dia marah, ya kan? Dia ngoceh-ngoceh, tidak terkontrol. Malah saya ini dijundul-jundul kepala saya. Ada saksinya semuanya. Gitu. Ada saksi, ada beberapa orang yang melihat itu ya. Dia ngoceh-ngoceh, marah nggak jelas. Lalu kemudian karena situasi tidak terkendali, saya kan malu kan ya. Awalnya nobar kok bisa kayak gini Ely Dianawati. Saya lihat dia minum dan marah-marah. Akhirnya saya bawa pulang kawan-kawan sekalian. Saya bawa pulang dia. Nah, ketika sudah sampai di depan kos-kosannya dia, kita kan naik mobil kawan-kawan. Kita naik mobil. Sudah berhenti di depan kosnya dia. Jadi jarak antara mobil saya dengan pagar rumah kos-kosannya dia itu hanya 4 langkah. Hanya 4 langkah saja kawan-kawan. Nah, waktu itu Saudari Ely Dianawati mabuk dan muntah di mobil saya. Dalam perjalanan itu saya nggak tahu muntahnya di mana. Jadi dia muntah ya, dia di dalam mobil gitu. Kemudian ketika tiba di kos-kosan, saya bangunkan dia untuk ke kosnya dia kan. Nah, akhirnya si saudara Ely Dianawati tidak mau kawan-kawan, tidak mau pulang, maunya bersama-sama saya gitu. Itu sudah dini hari sekitar jam 3:30 pagi ya, pagi dini hari. Nah, lalu kemudian karena saya ini kan juga jarang pulang kawan-kawan ya, saya juga capek kerja. Lalu kemudian saya dihadapkan ini, saya bilang udah pulang aja. Dia nggak mau, dia marah-marah. Lalu kemudian kumat dia punya mabuknya ya, mabuknya kumat, nggak mau turun ya, nggak mau tinggalkan oleh saya. Dia marah. Lalu disitulah dia pukul dirinya sendiri. Lebih baik aku mati daripada kamu meninggalkan aku, dia bilang gitu. Gitu kawan-kawan. Nah, dia pukul dirinya sendiri. Jelas saya ini kan biasa kalau dia kumat itu kan saya mencoba untuk menenangkan dirinya dia, tapi dia nggak terkontrol. Kejadiannya begitu cepat kawan-kawan. Jadi dia pukul dirinya sendiri. Setelah itu dia maki-maki saya. Baru itu kemudian dia keluar dari mobil saya. Dia banting mobilnya berat gitu. Kemudian dia melangkah ke pagar kos-kosannya dia. Saya pulang kawan-kawan. Saya pulang ke rumah saya. Nah, kawan-kawan sekalian, setelah kejadian itu, siang harinya kawan-kawan, kita bertemu. Saya sama Bu Ely Dianawati ini bertemu untuk makan, jalan bareng. Nggak ada masalah kawan-kawan, nggak ada masalah apapun gitu. Saya makan bareng sama dia ke rumah saya, tapi nggak ke rumah saya, dia tunggu di depan gang rumah saya. Kemudian minta makan, dia belum makan, kita makan bareng, kemudian kita jalan, saya duduk mobil, nggak ada masalah apa-apa kan. Bahkan kita keluar itu untuk nonton bioskop, kita nggak ada apa-apa. Hari Jumatnya kawan-kawan, itu saya masih sama saudara Ely Dianawati, masih jalan berdua, makan ya seperti biasa, makan jalan ya. Lalu kemudian malamnya dia pulang, tengah malam dia pulang. Jam sekitar jam 11 atau jam 12 itu ya. Saya antar ke kos-kosannya dia ya. Lalu kemudian saya juga kembali ke rumahnya dia, ke rumah saya. Sabtunya itu Saudara Ely Dianawati telepon saya, lapar, nggak punya uang, ya, saya datang ke kos-kosannya, kita makan bareng, gitu loh, cari makan siang, gitu loh kawan-kawan. Nah, disitulah Bu Ely Dianawati minta saya beberapa uang, ya, beberapa uang jutaan, saya nggak mau sebutkan nominalnya, beberapa uang jutaan untuk bayar kos-kosan karena nunggak 2 bulan. Dan juga untuk membayar utang-utang teman-temannya di kantor, tetapi tidak saya beri kawan-kawan, gitu loh. Nah, awalnya memang Bu Ely Dianawati ini tinggal di apartemen kan, tetapi setelah itu balik lagi ke kos-kosannya karena saya sudah
tidak mampu ya kan. Nah waktu itu dia minta uang untuk biaya kos-kosannya 2 bulan dan juga bayar utang-utangnya, saya nggak beri gitu. Nah hubungan, jadi setelah itu saya cek di HP-nya, ternyata malam hari setelah saya antar dia pulang, ternyata malam harinya setelah saya antar dia pulang, dia dijemput sama seseorang di tengah malam gitu. Dia dijemput sama seseorang di tengah malam, kawan-kawan sekalian, ternyata di hari Jumat malamnya itu. Nah akhirnya saya taunya ya pada saat hari Sabtu itu waktu makan bareng, saya lihat di galeri handphonenya kok ada yang menjemput jam 00 lebih 55 gitu loh. Nah akhirnya sudah saya merasa dibohongi selama ini kan, seringkali dia melakukan membohongi saya, seringkali dia terlalu banyak kalau saya dibohongi. Nah akhirnya kemudian saya tidak menghubungi dia lagi gitu. Dia marah karena saya memblokir IG dan lain-lain gitu. Nah kok tiba-tiba ya saya kaget kawan-kawan, ternyata pada hari Senin dia melaporkan saya ke Polrestabes Kota Surabaya atas tuduhan saya melakukan penganiayaan gitu kawan-kawan. Atas tuduhan saya melakukan penganiayaan. Saya baru tahu apa? Saya baru tahu ketika saya dapat surat panggilan dari Polrestabes. Saya kan baca itu kawan-kawan sekalian ya, tanggal berapa yang bersangkutan ini melaporkan ke Polrestabes gitu kawan-kawan. Nah sekarang kalau misalkan ada katakanlah bukti visum ya, bukti visum ini kawan-kawan sekalian ya, itu dilakukan setelah laporan gitu loh kawan-kawan ya. Setelah laporan, bukti visum ini kan atas permintaan penyidik ya, kalau kita bicara tentang rumusan hukumnya ya kan. Nah artinya setelah pelaporan dia visum kawan-kawan. Nah jarak antara visum ya, saya nggak tahu visumnya itu hari Senin atau Selasa, saya tidak tahu kawan-kawan ya. Yang pasti setelah pelaporan baru yang bersangkutan visum. Nah jarak antara visum dengan kejadian ini kan cukup lama, 5 hari kawan-kawan. Saya ini kawan-kawan, saya ini pengacara. Belum saya di bawah seluruh, saya ini pengacara. Jadi saya tahu yang namanya visum itu ya, kalau 5 hari itu sudah diragukan keakuratannya gitu. Kenapa tidak kemudian saudara Eli Dianawati kalau misalkan dia merasa menjadi korban penganiayaan saya tidak melaporkan ke Polrestabes pada saat itu juga? Ya dong, di hari yang sama. Kenapa dia nggak melaporkan ke Polrestabes? Kenapa dia harus kita jalan bareng 5 hari kemudian dia melaporkan? Gitu. Apa motif tujuannya? Toh kalau misalkan si Eli Dianawati Saleh mungkin di apa itu namanya kondisi mabuk ya, saya nggak tahu ya apa tujuan motifnya dia. Jadi itulah kawan-kawan sekalian. Mas. Jadi yang bisa saya sampaikan ya, dan satu hal kawan-kawan, saya sangat mencintai saudari Eli Dianawati. Saya sangat sayang sama dia ya. Saya sangat sayang sama dia, saya jalan dia, dan meskipun saya tahu keburukannya seperti itu, saya masih memberikan kesempatan bagi dia untuk berubah, karena memang tujuannya adalah ke rumah tangga. Saya masih memberikan kesempatan, tapi ternyata saudari Eli Dianawati tidak bisa berubah kawan-kawan. Itulah yang membuat saya harus meninggalkan dia. Karena apa kawan-kawan? Kebiasaan dia itu mabuk, alkoholik, dugem. Itu menurut saya kawan-kawan tidak baik buat anak saya, tidak baik, tidak baik untuk menjadi calon ibu bagi anak saya. Itulah pertimbangan saya kenapa kemudian saya meninggalkan saudari Eli Dianawati Saleh. Ya, Mas, itu ceritanya kawan-kawan. Ya, pertanyaan dasarnya kan apakah Anda melakukan penganiayaan seperti yang dituduhkan? Yang pertama itu, iya. Yang kedua, apakah akan ada upaya hukum terkait dengan laporan dari saudara itu tadi? Iya. Terima kasih. Yang perlu saya jelaskan dan tekankan kepada kawan-kawan sekalian sekali lagi, bahwa saya tidak pernah melakukan penganiayaan atau kekerasan kepada Eli Dianawati seperti yang dituduhkan selama ini. Itu kawan-kawan.
ya, saya tidak pernah melakukan penganiayaan maupun pemukulan ataupun kekerasan yang dituduhkan kepada saya selama ini. Saya sangat mencintai Eli Dianawati. Saya punya anak perempuan, saya punya anak perempuan. Mama saya juga perempuan. Nggak mungkin lalu kemudian saya memukul orang yang saya cintai, kan, Bang sekalian. Saya kalau bisa melihat dan bisa menilai tadi yang saya sampaikan ya, kebiasaan buruk saudara Eli Dianawati Saleh itu seperti apa, itu kawan-kawan bisa menilai sendiri. Kawan-kawan, upaya hukum, Mas? Upaya hukumnya? Ya, untuk upaya hukum saya sedang mempertimbangkan ya, langkah-langkah hukum apa yang akan saya lakukan ya terkait dengan laporan Eli Dianawati Saleh. Dan saya ingin menyampaikan ke kawan-kawan, ya, ini salah satu pemberitaan di media memorandum ya, pemberitaan di media memorandum secara sepihak ya, saya katakan secara sepihak dan itu merugikan saya, secara sepihak dan merugikan saya. Laporan dari memorandum ya, mengutip dari pernyataan Eli Dianawati Saleh, saya ini psikopat ya, saya ini psikopat, lalu kemudian saya sering memukul banyak korban-korban perempuan yang menjadi korban pemukulan saya. Ini ada pernyataannya Eli Dianawati Saleh ya. Bahkan dia bilang, pernyataan ibu-ibu yang memeriksa saya di Rumah Sakit Bayangkara bahkan bilang beberapa tahun yang lalu ada perempuan juga yang melaporkan dengan kasus yang sama dan nama pelaku yang sama. Ini saya memberikan waktu 3 kali 24 jam ya kepada saudari Eli Dianawati Saleh untuk membuktikan kebenaran dari apa yang dia katakan. Jika dalam waktu 3 kali 24 jam dia tidak bisa membuktikan ya, dan dia artinya ini adalah pencemaran nama baik, ini adalah upaya untuk membunuh karakter saya, dan ini adalah keterangan yang tidak benar, yang mengada-ada. Tidak ada upaya untuk laporan ke polisi terkait? Jelas saya akan laporan ke kepolisian terkait dengan kasus ini ya, di media ya, yang saya dituduh banyak perempuan korban ya, lalu kemudian apa itu namanya, dia bilang bahwa korbannya, beberapa korban itu nama pelakunya sama saya. Bagi saya itu adalah keterangan yang tidak benar dan mengada-ngada, pencemaran nama baik saya, dan saya sekali lagi saya tekankan 3 kali 24 jam mulai dari saat ini. Ketika tidak ada pembuktian, maka saya akan melaporkan saudara Eli Dianawati Saleh. Pak, selain melaporkan keterangan bohong itu, apakah bukti-bukti kekerasan yang jenengan sampaikan tadi juga ikut dilaporkan atau juga? Iya, saya akan laporkan juga. Bukti kekerasan yang sudah saya alami, saya laporkan. Awalnya saya itu nggak ada niatan apapun ketika saya digigit, kemudian saya dianiaya, nggak ada pikiran apa ya, mungkin ya itu mungkin waktanya dia, kemudian saya selalu menangis, saya ingin dia berubah ya kan, berubah sikapnya dan segala macam. Kalau misalkan jadi saya nggak ada pikiran untuk melaporkan ke kepolisian atau apa, karena memang waktu saya korban, saya digigit kan lengan saya juga merah, cuma saya nggak ada pikiran aneh-aneh gitu, karena memang ya bagi saya bukan hal yang harus dilaporkan pada saat itu, kawan-kawan. Pak, setelah pelaporan tersebut, apakah jenengan ada upaya untuk mediasi ke pihak Eli itu untuk agar masalah ini diselesaikan dengan damai kekeluargaan, dan keduanya apakah setelah pelaporan itu Eli WA jenengan untuk meminta sesuatu atau hal yang lain? Jadi gini kawan-kawan, sejak laporan saya tidak lagi berhubungan dengan yang bersangkutan ya. Jadi tidak pernah komunikasi maupun bertemu apapun. Bahkan yang saudara katakan minta saya memberikan sesuatu. Ya, Mana? jenengan memberikan sesuatu atau Elinya meminta sesuatu ke jenengan? Saya memberikan Sesuatu ke Eli sesuatu ke Eli. Atau Eli meminta sesuatu ke jenengan berupa uang? Nah, kalau misalkan keterangan saudara seperti itu, maka akan saya laporkan ke kepolisian segera. Karena saya tidak pernah memberikan sesuatu apapun setelah
pelaporan di kepolisian. Ingat kawan-kawan ya, Ya. catat dengan baik-baik, saya tidak pernah memberikan sesuatu apapun sejak pelaporan di Polrestabes, dan itu bagi saya itu fitnah. Fitnah. Nah, kalau misalkan saudara kawanku jurnalis yang disampaikan oleh Diana langsung kepada saudara, ya itu akan saya jadikan bukti untuk saya lapangan ke kepolisian bahwa itu adalah fitnah. Itu. Bang Nofri, selama laporan kan bulan Juli ya. Iya. Selama laporan sampai sekarang ini apakah polisi sudah memeriksa atau memanggil Bang Nofri untuk dimintai keterangan dan berapa kali, lalu apakah bukti yang ditunjukkan penyidik ke Bang Nofri atau hal-hal yang menguatkan laporannya si Eli itu, apakah Bang Nofri tahu, dan apakah itu kan ada capturean apa sih luka-luka itu ya? Nah itu apakah benar itu si Eli itu, dan apakah luka-luka itu benar menurut Bang? Maksudnya luka-luka yang mana? Itu yang di beritanya memo. Nah itu apakah itu benar Eli atau ilustrasi atau bagaimana? Jadi biarkan kawan-kawan aja yang menilai ya. Kawan-kawan aja yang menilai. Yang pasti saya tidak pernah melakukan penganiayaan terhadap yang bersangkutan. Dan lagi kawan-kawan sekalian, sekarang ini kan sedang dalam proses pemeriksaan di Polrestabes Kota Surabaya. Dan perlu saya jelaskan juga bahwa saya telah menerima pemanggilan ya oleh Polrestabes Surabaya, dan saya sebagai warga negara yang baik saya datang untuk memberikan keterangan saya. Saya sudah ke Polrestabes dipanggil dan memberikan keterangan saya. Dan tentunya kawan-kawan, karena ini adalah prosesnya sedang berjalan di Polrestabes Kota Surabaya, mari kita hargai ya proses pemeriksaan yang sedang berjalan. Biarkan teman-teman dari kepolisian menyelidiki ya kan, karena ini kan masih proses penyelidikan ya, proses sidik ya, masih proses sidik, mengumpulkan alat bukti, kemudian keterangan saksi dan lain-lain. Jadi kita harus menghargai proses yang sedang berjalan di kepolisian, dan biarlah kepolisian yang menjalani proses tersebut. Tapi saya sangat berkeyakinan bahwa keadilan, bahwa proses ini akan berjalan sesuai dengan aturan ya, sesuai dengan aturan, dan saya percaya bahwa proses ini tegak lurus ya, dan dan sangat profesional.